Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak MTS Ulumiyah kelas 7. Kita kembali belajar PKN, melanjutkan dan mereview beberapa pertemuan sebelumnya. Masih di bab 4 ya, dan kita bergeser ke bab 5 sekarang. Silakan bisa dibuka LKS-nya, modulnya. Di bab 5 kita akan belajar soal kerjasama ya. Karena kita hidup di negara yang memiliki ragam budaya, kita sebagai makhluk sosial juga makhluk individu, maka kerjasama adalah sesuatu yang lazim kita lakukan. Nah, sebelum melangkah lebih jauh macam-macam kerjasama, kita harus tahu dulu pengertian kerjasama itu apa. Kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, ya, baik itu kelompok maupun dua orang, untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau dua orang untuk mencapai sebuah tujuan. Oke. Jadi kerjasama itu melibatkan banyak orang, tidak hanya satu orang. Kalau satu orang itu namanya tidak kerjasama. Kerjasama itu si A dan si B ya melakukan sebuah kegiatan, misalkan membangun sebuah sumur. Mereka kerjasama, dua orang si A dan si B ini, ada yang tugasnya menggali, ada yang tugasnya mengebor, ada tugasnya mengambil air dan sebagainya. Ini namanya kerjasama. Kalau seseorang tentu tidak dinamakan kerjasama. Itu ya yang perlu digarisbawahi. Substansi kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan. Itu namanya kerjasama. Dalam negara kita Indonesia, kerjasama secara umum bisa dilakukan pada 4 aspek ya. Kerjasama secara umum bisa dilakukan pada 4 aspek ya. Silakan dilihat. Aspek yang pertama adalah sosial budaya. Tadi saya katakan di awal bahwa kita sebagai makhluk hidup, manusia itu memiliki dua karakter yang berbeda. Satu sebagai makhluk sosial dan satu sebagai makhluk individu. Makhluk sosial artinya apa? Manusia butuh berinteraksi dengan orang lain. Manusia butuh bantuan orang lain ketika melaksanakan, ingin menuntaskan satu tujuan yang akan diperolehnya ya. Satu sisi manusia juga makhluk individu, artinya punya hak-hak individu yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilanggar oleh orang lain. Itu. Nah, karena manusia memiliki dua karakter yang berbeda tadi, maka manusia wajib melakukan kerjasama di bidang sosial budaya. Di bidang sosial contohnya, ketika manusia hidup di tengah masyarakat, seseorang hidup di tengah masyarakat, maka dia membutuhkan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai sebuah tujuannya. Misalkan dia membangun rumah, tentu dia membutuhkan tukang, membutuhkan kuli, membutuhkan tukang pasir. Ini kerjasama antara pemilik rumah dengan tukang tadi. Pemilik rumah sebagai penyedia, pengguna jasa, dia mengeluarkan uang, kemudian tukang sebagai pemberi jasa, penyedia jasa, dia melakukan pekerjaan, memberikan pekerjaan, sehingga kerjasamanya tercipta. Dan salah satu hasilnya adalah bisa menghasilkan sebuah rumah. Kemudian dalam politik kita juga bisa bekerja sama. Salah satunya adalah melalui partai politik. Ini kerjasama juga, mencapai tujuan bersama, mencapai sebuah tujuan bersama partai politik. Baik kerjasama di intern partai politik atau kerjasama antar partai politik. Itu sosial dan politik ya. Kemudian kerjasama yang kedua, aspek kerjasama yang kedua adalah kerjasama di bidang kehidupan ekonomi ya, di bidang kehidupan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, salah satu kekhasan ekonomi Indonesia adalah keberadaan koperasi. Nah, tentu saja koperasi yang legal secara hukum, secara sah secara hukum.
Kerjasama dalam bidang ekonomi ini salah satunya bisa dilakukan dengan melalui lembaga yang namanya koperasi. Teknisnya bagaimana, tentu ada hal-hal yang harus dipenuhi sesuai dengan regulasi atau aturan mengenai koperasi itu. Jadi intinya kerjasama di bidang ekonomi bisa dilakukan melalui kegiatan berkoperasi. Itu ya. Tujuannya apa koperasi itu? Salah satu tujuannya adalah untuk membantu anggota koperasi yang mengalami kesulitan kesejahteraan. Ini substansi tujuannya koperasi. Kemudian kerjasama yang ketiga adalah kerjasama dalam pertahanan dan keamanan. Kerjasama dalam pertahanan dan keamanan. Ya, meski masyarakat sipil ini bukan merupakan komponen utama pertahanan negara, tetapi dalam aspek pertahanan keamanan ini masyarakat sipil seperti kita ini namanya masyarakat sipil wajib bekerja sama untuk menciptakan kondisi keamanan dan pertahanan yang ideal. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai makhluk sipil masyarakat sipil dalam aspek pertahanan dan keamanan adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan masing-masing. Melalui apa? Melalui kegiatan pos kamling, salah satunya itu. Ini kerjasama pertahanan dan keamanan. Ya, pos kamling itu kan kalau di masyarakat digilir, ada penggiliran, ada jadwalnya. Si A jadwalnya malam Sabtu, si B malam Minggu, kemudian si C malam Senin dan seterusnya. Satu kali shift itu ada beberapa orang, mereka kerjasama ketika melakukan shift itu. Ada yang kontrol ke wilayah timur, ke selatan, utara, barat, ini namanya kerjasama. Ini kerjasama. Yang tidak dapat piket shift berarti tinggal di rumah, ini namanya kerjasama. Saling memantau. Ini kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan, ya. Jadi komponen utama pertahanan dan keamanan kita itu adalah militer. Dalam hal ini adalah TNI dan Polri, gitu ya. Sedangkan organisasi-organisasi kemasyarakatan, ya, pramuka dan lain sebagainya, ini bisa menjadi komponen pertahanan keamanan cadangan, ya. Tapi utamanya adalah TNI dan Polri itu. Kemudian aspek kerjasama yang keempat adalah aspek kerjasama antar umat beragama dalam aspek beragama. Nah, kerjasama dalam aspek ini tolak ukurnya, ya, indikatornya adalah kerukunan antar umat beragama. Kalau kita hidup di negara Indonesia dengan ragam agama yang ada, bisa rukun antara agama A dengan B, dengan C dan D dan seterusnya, bisa rukun, maka rukun berarti saling menghargai. Rukun berarti membiarkan umat agama lain beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Rukun berarti tidak mengganggu umat agama lain yang sedang melaksanakan ibadahnya. Ketika kita bisa rukun, hidup berdampingan dengan umat agama lain, maka kita sejatinya sudah melakukan kerjasama dalam bidang agama. Itu mudah sekali. Kerjasama dalam bidang agama itu mudah sekali. Yang paling mudah, yang paling ringan bisa dilakukan adalah Anda atau kita, ya, bisa menghormati dan menghargai umat agama lain yang sedang beribadah. Karena ibadah itu hak setiap umat beragama, itu ya. Maka pemerintah mengeluarkan apa yang namanya tri kerukunan umat beragama. Ada tri kerukunan umat beragama, 3 kerukunan umat beragama yang meliputi 1 kerukunan intern umat beragama. Berarti kerukunan di dalam umat beragama itu, misalkan orang Islam rukun dengan orang Islam, ya, orang Kristen rukun dengan orang Kristen, orang Konghucu rukun dengan orang Konghucu, Buddha rukun dengan Buddha, Hindu dengan Hindu. Itu namanya kerukunan intern umat beragama. Jadi dalam intern agama itu seumat, ya, harus rukun. Ini.
Kemudian kerukunan umat beragama yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Kalau tadi dalam intern, Islam dengan Islam rukun, Kristen dengan Kristen rukun, Buddha dengan Buddha rukun, selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama. Wong Islam, orang Islam rukun dengan orang Kristen. Orang Kristen rukun dengan orang Buddha. Orang Buddha rukun dengan orang Hindu. Orang Hindu rukun dengan orang Islam. Seterusnya. Ya, rukun, berdampingan, saling menghargai. Tadi indikator rukun, berdampingan, saling menghargai, memberikan hak kebebasan dalam menjalankan ibadahnya. Maka ini yang namanya kerukunan antar umat beragama. Ya, sampean misalkan seorang Muslim kemudian punya teman seorang Nasrani, maka sampean membiarkan orang-orang yang teman sampean itu beribadah di hari Minggu, menghargai, memberikan waktu, kemudian setelah selesai baru bermain bersama. Nah, ini namanya kerukunan antar umat beragama. Jangan sebaliknya, kita tidak menghargai umat beragama lain ketika beribadah, gitu ya. Ini justru akan menjadi bumerang terhadap kesatuan bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga, kerukunan umat beragama adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Yang ketiga ini berarti umat beragama harus menjalin sinergis namanya ya, sinergitas, menjalin kebersamaan, menjalin kerjasama, harus hidup berdampingan, saling melengkapi dengan pemerintah. Sebagai apa pemerintah? Sebagai lembaga sah yang membidangi atau mengelola negara. Ya, jadi umat beragama itu harus rukun, harus berdampingan, harus bekerja sama dengan pemerintah. Ini sesuai dengan amanah kerukunan umat beragama. Saya kira itu tugasnya, baik yang di rumah ataupun yang di pesantren. Yang di rumah bisa dikirim ke saya, yang di pesantren bisa dikumpulkan ke Bapak Ibu guru yang sedang piket. Tugasnya adalah silakan memberikan contoh, masing-masing 3 contoh kerjasama dalam bidang sosial politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan yang keempat adalah kerjasama agama. Masing-masing aspek tadi 3 contoh. Ya, saya tunggu sampai 3 hari ke depan untuk dikumpulkan ke saya atau ke Bapak Ibu guru piket. Saya kira itu. Tetap semangat belajar, jangan putus asa di tengah pandemi, jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.